Itu bisa meledak ya satu saat. Betul, itu tiba-tiba. Itu kan orang kaya di Crazy Rich itu yang kemarin dibuka ATM-nya ada triliunan, itu kayak ini bisa jadi BLT. Iya. Karena itu berpengaruh ke sepak bola loh Pak, Omnibus Law. Kalau misalkan pembatasan pemain asing itu tidak dibatasi, bisa jadi Persebaya pemainnya 11-11-nya asing semua loh. Benar. Kan itu pembatasan pegawai asing. Ya bagus juga. Kalau dulu kan 5 orang satu perusahaan. Sekarang itu kan tidak dibatasi dong. Oh ya? Iya. Nah kan berbahaya kan? Kita ngeliat pemain Persatuan Sepak Bola Surabaya, mana orang Surabayanya kan Plus minus Surabaya juga. Plus minus dengan dibatasi dan tidak dibatasi itu ada. Tapi balik lagi ke keperluan dari kita itu seperti apa? Competitiveness lah kayak namanya. Mau nggak mau kalau kita terpaksa, jujur aja deh bro. Kalau misalnya Iya sih. Kamu SMP mana dulu? SMP 1. Ah, Spencer. Berau tapi. Kalimantan Timur dong. Anggap aja dulu. Kalau di Surabaya, Surabaya itu tahu. Kalau sudah masuk SMP 1, kalau nggak masuk SMA 5, buangan. Kalau SMP 6, jahat Anda. Saya SMA 6 loh. SMP 1. 6 nggak masuk SMA 2 itu dianggap buangan. Tapi kan paradigma itu berubah. Betul. Jadi zaman sekarang per daerah, per zona. Itu kan kayak Jepang. Jepang itu nggak peduli sekolah mana aja, tapi kualitasnya sama. Dengan catatan tenaga pengajarnya kualitasnya sama. Kan ada catatan-catatan. Jadi kondisi ideal tapi dengan catatan. Jadi kita berharap kondisi ideal di situasi terburuk. Nah itu kalau di bahasa teknik kimia itu tidak steady state namanya Pak. Itu berbahaya. Itu bisa meledak ya satu saat. Betul, itu tiba-tiba. Nah caranya gimana? Caranya mungkin dari lewat berita hari ini dan sebagainya. Kalau misalnya kedengeran orang-orang, paling enggak kan bisa lebih sering brainstorm untuk menyamakan frekuensi. Paling enggak teman-teman tahu ada wawasan mengenai ini. Oke. Terakhir nih, berita hari ini seru-serunya tentang pilkada di Indonesia. Pantas atau enggak sih Pak menurut Bapak? Kalau saya sendiri ya, pandangan personal. Betul. Melepas segala tidak pakai jubah apapun dong. Saya lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan keputusan bersama. Jadi memang ada beberapa keputusan yang kami harapkan bisa ditunda. Kalau nggak urgent banget, nunggu sampai ada vaksin, keselamatan utama. Ini kan kalau misalnya pilkada tetap ada kan, meningkatkan kemungkinan tertular. Satu. Yang kedua, anggarannya pasti boros. Pasti. Kenapa tidak dijadikan buat bantuan buat UMKM ya? Dijawab sama Mas Tesa. Ya Allah, pinter loh. Baru 2. Terus 3. Kalau misalkan ini tetap berlanjut, bayangkan kalau misalkan orang-orang tingkat partisipasi masyarakat, apakah seorang pemimpin yang dipilih itu merepresentasikan suara mayoritas? Kalau memang kita demokrasi. Sekarang orang kalau misalnya mau datang, kan negara kita sekarang oligarki. negara kerajaan Republik Indonesia. Iya. Ya tapi dalam arti kalau misalkan memang seperti itu, balik lagi masyarakat pengennya seperti oligarki, nggak ada yang salah loh. Nggak ada yang salah. Tapi kalau misalkan negara kita tidak ada R-nya nggak apa-apa. Kan negara kita ada R-nya, Republik dong. Nah maksudnya adalah kalau misalkan dari Mas Andi tidak setuju untuk adanya kumpul-kumpul karena bermasalah, maksudnya resiko lah kita ngomongnya. Gimana kan kemarin kan statementnya si Pak Jokowi karena mengantisipasi kekosongan pemimpin. Nah itu gimana dong? Ya kalau dari Mendagri aku yakin secara harusnya ada ya dari ke pemerintahan ada lah. Kalau di PLT kan dulu dan sebagainya kan PLT kan ada diisi sama at least sampai nunggu sampai vaksin sudah ada sampai betul. Kondisi sudah mulai normal, perekonomian sudah kembali normal. Tapi plus minusnya adalah ketika ya kita tahu sendiri pilkada di Indonesia kan faktanya seperti apa. Tapi pilkada itu kan juga meningkatkan ini Pak, pergerakan ekonomi. Betul, banner-banner itu banyak loh Pak. Benar, multiplier efeknya banyak. Mungkin betul. Kalau misalkan ini ditunda, tidak ada BLT dari pasangan yang bisa membantu. Tidak ada BLT pasangan. Bener, orang yang berkepentingan pasti kan membantu. Konsumsi tidak ada, sound system tidak disewa. Benar. Dan nanti pasangannya bisa makin jogrok Pak kalau bahasa Jawanya Pak. Karena makin dalam untuk naik lagi itu susah. Ini kenapa ditunda, biaya kampanye naik terus gitu kan. Padahal dibatasin kan. Surabaya tuh dibatasin 84 miliar loh. Per pasangan. Per pasangan. Itu kemarin ada di KPU. Oh, saya nggak tahu malah Pak. Loh, harus tahu Bapak. Tim ses ini Pak. Hah?
Bapak tim ses ya? Kan tim ses yang ini apa kritis. Iya. Ini 84 kayaknya pasangan yang ini lebih dari ini gimana cerita. Iya. Nah, sampai sedetail itu ya. Ya itu kan kita sebagai outsider ngomongnya. Sebagai outsider yang mengkritisi melihat itu juga kan. Saya tuh punya banyak teman soalnya yang maju di pilkada di Trenggalek tuh si Ipin. Itu kan adik kelasku di SMA 6 tuh maju. Saya dukung Anda. Karena kenal, yang kenal-kenal aja yang didukung. Surabaya tuh kan lagi ada 2 paslon yang berdebat nggak jelas tuh ya kan, sibuk serang-serangan video aja. Aku begitu video dikirim, bro ini pastikan bukan dari kita loh bro, kita nggak tahu kok. Entah kenapa kita. Itu videonya itu terjadi di acara kita ya, di acara Kadin ya. Pas ada aku lagi kan. Pas ada Anda di sana lagi muter-muter gitu. Aduh ini ada apa? Waduh. Tapi kan seru. Harusnya seperti itu, seru adu gagasan, saling serang tapi mengenai gagasan, tidak melakukan kampanye identitas terus. Nah, menurut Bapak, pemimpin yang sekarang, kita nggak ngomongin siapapun lah ya, itu yang memang identitasnya kuat atau yang programnya kuat? Dua-duanya harus masuk bro. Identitas dan program itu jangan dikotomikan, dipisahkan. Kalau ada yang bisa dua-duanya bagus, kenapa enggak? Nggak boleh dong. Maksudnya harus ada yang duluan dong. Ya, boleh lah. Oh boleh ya? Boleh. Kalau misalkan paling enggak kan jangan sampai gapnya terlalu tinggi antara identitas tapi programnya nggak jalan kan juga nggak bagus. Tapi kalau programnya bagus tapi nggak punya identitas ya kita belum tentu memilih pemimpin yang seperti itu. Karena gimana Indonesia butuh figur. Ya betul. Dan sebenarnya selama 10 tahun ke belakang Surabaya pun kayaknya kurang figur ya. Sebenarnya ya. Maksudnya ada figur tapi dikit. Sedangkan kita kan terbagi jadi beberapa penjuru kan. Melvin Tenggar. Surabaya Timur, Utara, Tenggara. Siapa? Karena kan Tenggara. Itu kan orang kaya di Crazy Rich itu yang kemarin dibuka ATM-nya ada triliunan, itu kayak ini bisa jadi BLT. Iya. Kenapa tidak dijadikan BLT itu? Harusnya jadi BLT lah. Enggak, maksudnya kalau misalkan kita ngomong pilkada hari ini itu membuat maksudnya para pemilih kita sebagai masyarakat itu peduli nggak sih Pak? Aku yakin ya masyarakat Surabaya, Indonesia, Surabaya khususnya, kota terbesar nomor 2 di Indonesia, pemilihnya itu sudah pinter-pinter. Sebenarnya mereka peduli lah ya. Mereka peduli, tapi balik lagi kan karena ini kondisinya COVID, tahun 2000 berapa ya? 2 pilkada sebelumnya itu kurang lebih tingkat partisipasi itu 47%. Benar. 2.300.000 pemilih yang memilih 845.000. Nah, gila saya BPK loh. Jadi kalau tanya data dasar 845.000 aja. Tingkat partisipasi pemilihnya dari dulu aja di bawah 55%. Betul. Nah, dengan adanya Covid ini apakah bisa mempertahankan apa justru malah di bawah jauh? Nah, kenapa pilkada itu sebaiknya ditunda? Balik lagi. Apakah nggak milih juga kan percuma gitu ya? Bayangkan kalau misalnya ternyata yang memilih itu adalah orang-orang yang tidak merepresentasikan seluruh penduduk Surabaya dan yang diinginkan. Itu ada quorumnya nggak sih Pak? Itu saya nggak tahu malah. Nah, kalau demokrasi enggak. Oh nggak ada. Setahu saya sih 50/1 ya. Kalau quorum, tapi tahun lalu enggak tuh. Periode selanjutnya. Berarti tidak ada quorum. Nah, balik lagi. Kalau misalkan saya pribadi lebih cenderung orang yang memusyawarahkan sesuatu. Jadi kenapa kok di HIPMI, Kadin pemilihannya itu tidak pernah berduel. Nggak seru dong. Kalau misalnya seru ya biasa bisa. Tapi Indonesia pasal sila keempatnya apa? Permusyawaratan perwakilan. Bayangkan kalau misalnya kita bisa memusyawarahkan sesuatu terlepas dari mau dipilih secara demokrasi perwakilannya nggak apa-apa. Tapi setelah itu memusyawarahkan terbaik untuk bersama gimana. Tapi kalau misalnya gini, saya dapat ilmu dari Pak Dekarwo, salah satu mentor saya. Ya. Bayangkan kalau seandainya Indonesia itu diibaratkan rumah sakit. Antara dokter sama orang pasien yang nggak waras misalkan. Nah, kalau misalnya kita dipilih sama orang yang punya suara ini, bukan orang yang paham tentang situasi di rumah sakit tersebut, pasiennya semua yang nggak ngerti lagi sakit, lagi nggak enak badan dan sebagainya itu ikut memilih, itu kan secara fisik mental tidak sama. Tidak sama. Pengetahuan mereka kan juga berbeda, kebutuhan Indonesia saat ini dan ke depan. Yang tidak menafikan orang-orang yang di bawah tidak berpengalaman, enggak, tapi mereka harus diwakilkan apa sih pengennya mereka, kebutuhan. Tidak representatif lah ngomongnya ya. Saya yakin ya, kayak contoh
salah satu calon yang Mas Tesar pilih karena pasti memiliki suatu alasan yang kuat. Walaupun mungkin tidak setenar salah satu lawan dan sebagainya, tapi program-programnya bagus. Berarti kan Mas Tesar paham bahwa ini yang dibutuhkan sama masyarakat. Walaupun masyarakat sebenarnya nggak milih. Betul. Nah, bayangkan kalau seandainya kita bisa musyawarah, siapapun yang menang, program tersebut bisa jalan. Nah, kalau kita mengutamakan musyawarah, mufakat dan sebagainya, bayangkan Indonesia di sejarah seluruh negara di dunia nggak ada yang pernah lawan politik bergabung untuk membantu selain Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Baru mau bilang gua tadi. Ya kan? Ini menunjukkan ya bagus dalam arti Indonesia ini menunjukkan memberi contoh. Yang pusat aja, yang elit-elit aja bisa memberi saling contoh. berdamai. Damai dan bayangkan saling support juga. Pak Prabowo itu. Iya. Mantan lawan sekarang kinerja paling bagus di Menhan. Iya sih. Iya kan? Nah, bayangkan kalau dari sudut pandang Mas Andi itu bagus ya. Kalau menurut saya sih bagus. Dari sudut pandang lain tidak dong. Soalnya nggak ada oposisi kan. Betul, kalau sudut pandang yang lain tuh kok malah jadi ini gitu. Ada tapi gunanya, itu wawasan yang menarik tuh. Ada gunanya orang-orang seperti Mas Tesar yang kritis ini. Kalau di Israel itu selalu ada dari 10 orang, 1 orang itu walaupun dia sebenarnya setuju sama program itu, dia harus nggak setuju gimana caranya. Ya 1/10 ngomong kita kalau misalkan lagi berdebat. Benar. Harus satu nggak setuju nih gitu satu kan. Orang itu pokoknya tugasnya mencari kelemahan, mencari antitesa dari keputusan yang betul. dibuat. Tujuannya apa? Supaya keputusan yang dibuat itu benar-benar bisa merepresentasikan dan bermanfaat untuk orang banyak. Nanti di mute. Mut. Aku gak berani komen itu bro, gak kapasitasku bro. Waduh. Di Indonesia kayak gitu. Kamu antitesa, di mute aja. Kebanyakan kayak gitu. Menarik, itu kita bahas berita hari ini mulai dari pengusahanya, pekerjanya, omnibus law-nya, sampai terakhir kita ngomongin perkada. Terakhir nih Mas Andi. Mas Andi kan sekarang baru menjabat nih jadi tahun pertama ini. Tahun pertama di Kadin. Tahun ini, Desember nanti setahun. Desember ini setahun di Kadin Surabaya. Apa sih mimpi yang pengen Mas Andi buat at least 3 tahun ke depan di Kadin, plus obsesinya Mas Andi sendiri itu pengen piye toh? Ya kalau sementara sekarang kan cita-cita saya simpel karena saya punya beberapa mentor dan saya simpel cuman balik ke Australia lah sekarang ya obsesinya. Jadi pengangguran tapi berpenghasilan tinggi itu kan berarti kan levelnya sudah aktualisasi diri. Waduh. Nah, jadi bisa diajarkan kita itu. 3 tahun ini harapan saya adalah saya berharap dari Kadin Surabaya itu ada gerbong baru yang kira-kira insya Allah bisa menggantikan nanti 10-20 tahun bahkan 30 tahun itu orang-orang yang menggerakkan perekonomian nasional. Dari Kadin, HIPMI dan beberapa organisasi. Ya kan Sandiaga Uno kemarin udah ya. Sandiaga sudah jadi, Mas Erick Thohir sudah jadi. Habis gitu termasuk Pak Jokowi, HIPMI Solo. Habis gitu Mas Bahlil. Habis ini Mas Andi lah ya. Ada Mas Mardani. Ya itu semua pasti jalurnya ke sana, jalurnya ke sana. Oke. Jadi harapan saya insya Allah pengennya di Kadin ini teman-teman semua bisa berdaya bersama. Kan tagline kita berdaya bersama. Go nasional juga tapi berarti? Atau sementara Surabaya dulu? Insya Allah dalam 10 tahun ini saya menguatkan grassroots dulu sampai di Jawa Timur. Oke. Jadi kita akan ke Jawa Timur. Kalau Jawa Timur berhasil kan hub untuk Indonesia Timur kan bakal oke. Ya karena pemilih di Surabaya di Indonesia Timur kan besar sekali dong. Bukan masalah pemilih, iya. Perekonomiannya. Bapak ini mancingnya tak siram kopi lah Pak Cesar. Siap. Kalau Mas Andi sendiri ada mimpi yang masih belum terwujud nggak sih terakhir ini? Insya Allah pengen berkontribusi lah. Oke, berkontribusi. Apapun itu nanti dipikir yang penting bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Itu tinggi sekali loh. Simple Pak. Kalau bapaknya nanya saya apa sih obsesi yang belum terwujud, saya cuma ngomong kayaknya sepatu Air Jordan yang ini belum. Bisa merendah untuk meroket ini kamu bro. Thank you Mas Andi. Sama-sama, sudah datang ke Birahi Channel. Ini kita tidak membahas tentang yang berhubungan sama yang tabu-tabu loh. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim, channel ini bisa jadi corong biar didengar oleh para pemangku jabatan. Terima kasih. See you dari saya Amit Esario dan Mas Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.